Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Rudi Hasibuan. Kali ini, di video ini, kita akan berbagi sedikit ilmu, berbagi sedikit pengalaman dan tips seputaran tentang belajar imam sholat berjamaah di masjid. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe sekarang juga, dan jangan ketinggalan dengan video-video berikutnya seputaran tentang bagaimana untuk sukses menjadi imam sholat berjamaah, dan juga di share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Sahabat yang beriman, mungkin kalian juga pernah mendengar, bahkan belajar secara langsung tips untuk sukses menjadi imam sholat berjamaah dengan para guru dan para ustadz. Mungkin ada guru dan ustadz-ustadz yang sudah memberikan tips yang mungkin ada perbedaan. Namun di video ini ada 6 tips dasar yang harus teman-teman dan sahabat-sahabat semua kuasai untuk bisa tampil menjadi imam sholat berjamaah. Yang pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah mental dan keberanian. Nah, untuk tampil ke depan menjadi imam harus memiliki mental dan keberanian yang cukup, karena mental itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam menjadi imam sholat berjamaah. Walaupun dia seorang qori dan hafiz sekalipun, kalau tidak memiliki mental dan keberanian, maka sudah dipastikan dia tidak akan bisa menjadi imam sholat berjamaah di masjid maupun di rumah. Nah, orang yang tidak memiliki mental itu biasanya dia tidak pernah tampil ke depan dan tidak terbiasa. Makanya ada pepatah mengatakan ala bisa itu karena kita biasa. Nah, oleh karena itu, untuk berani tampil ke depan menjadi imam sholat berjamaah di masjid, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kebiasaan, membiasakan sholat berjamaah di rumah, baik itu bersama adik, bersama kakak, bersama ibu dan keluarga lainnya. Nah, insya Allah jika sudah terbiasa menjadi imam sholat berjamaah di rumah, maka setidaknya akan ada sedikit keberanian untuk bisa tampil menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Memang sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan akan sedikit kaku dan gemetar ketika kita mengerjakannya. Tips yang kedua dari saya yang harus dipersiapkan adalah bacaan tahsin yang baik. Nah, imam dituntut harus memiliki bacaan yang bagus dan sesuai dengan kaidah tajwid. Utamanya saat membaca surah Al-Fatihah, seorang ataupun imam sholat itu harus membacanya dengan baik dan bagus sesuai dengan makhraj. Karena bacaan yang bagus menjadi syarat mutlak menjadi imam sholat supaya tidak terjadi kritik oleh makmum. Bagaimana dengan suara? Suara merdu itu menjadi bonus yang dimiliki seorang untuk menjadi imam. Yang paling terpenting untuk menjadi imam adalah bacaan Al-Qur'annya yang bagus sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Karena banyak kita lihat sekarang ini imam-imam kita yang memiliki suara yang merdu, langgam yang banyak, variasi yang banyak dikuasai, dan hafalannya juga banyak. Akan tetapi tidak sedikit para imam-imam kita tidak memperhatikan bacaan tajwidnya. Yang paling penting, yang paling istimewa itu ketika bacaan imamnya bagus, suaranya juga bagus, dan variasi langgamnya juga bagus. Itu yang istimewa. Tips yang ketiga, persiapkan surah. Imam harus menyiapkan secara matang surah apa yang akan dibaca setelah surah Al-Fatihah.
Surah yang dibaca sebaiknya berurutan. Misalnya, jika di rakaat pertama teman-teman membaca surah At-Tin, maka di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, maka membaca surah Al-Qari'ah. Pemilihan surah ini harus benar-benar disiapkan agar saat menjadi imam sholat, kita tidak bingung lagi surah apa yang akan kita baca. Kalau bisa, ketika sholat belum dilaksanakan, sebaiknya surah yang akan dibaca sholat itu kita ulang dan kita baca terlebih dahulu. Nah, ini biasanya sih berlaku bagi imam tetap masjid. Dan jangan sampai terbalik. Misalkan rakaat pertama kita baca surah An-Nas, lalu rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ini diusahakan jangan sampai terjadi ketika kita menjadi imam sholat berjamaah. Tips yang keempat, imam sholat harus memiliki hafalan surah yang lain. Meski sudah konsentrasi sebagai manusia, kadangkala kita menjadi imam juga lupa pada ayat atau surah yang sedang dibaca ketika kita sholat. Jika itu terjadi, jangan panik. Imam sholat boleh mengganti ayat yang lebih pendek dan lebih dihafal dan dikuasainya. Yang kelima, imam sholat harus cerdas memperhatikan jemaah sekitarnya. Kalau jemaahnya sudah tua, maka berikan sedikit tempo ketika pergerakan sholat dan juga tidak membaca ayat-ayat yang terlalu panjang. Khawatirnya karena makmum yang sudah tua tidak bisa lama-lama untuk berdiri. Jangan egois sebagai seorang imam karena memiliki hafalan yang banyak dan usia yang muda, maka bacaannya dan sholatnya diperlama. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, tips yang terakhir dari saya, imam sholat harus memakai baju yang sopan dan nyaman. Imam sholat jangan pernah mengenakan pakaian yang tidak sopan, seperti baju kaos, kemeja, pakai celana, dan lainnya. Usahakan seorang imam sholat harus memakai sarung, baju koko, gamis yang dapat menutupi seluruh aurat dalam sholat. Selain itu, baju yang kita pakai harus rapi dan wangi. Kenapa? Seseorang yang hendak sholat, sesungguhnya ia hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan manusia saja kita pakai baju yang rapi, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 6 tips ini sebagai awalan pemula untuk bisa kita kuasai terlebih dahulu ketika kita hendak belajar menjadi imam sholat berjemaah. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nantikan video berikutnya dari channel Rudy Hasibun Official. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman agama kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.